Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku pelajar Nusantara yang hebat. Jumpa lagi pada hari ini dalam video konferen di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Oleh karena itu, ikutilah pelajaran jarak jauh hari ini dengan temanya pergerakan nasional atau masa pergerakan, utamanya untuk kelas 11 SMA atau MAN, tetapi bisa diikuti oleh semuanya karena masa pergerakan ini harus bisa diketahui oleh semua masyarakat Indonesia, di mana dengan adanya masa pergerakan ini akhirnya bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaannya. Bersama dengan Bapak Arif Budiman dari MAN 21 Jakarta pada pagi hari ini akan menyampaikan materinya. Nah, bagaimana isi materi tersebut? Mari kita ikuti Pak Arif Budiman dalam memaparkan materinya Sejarah Indonesia Masa Pergerakan. Sepenuhnya waktu saya serahkan ke Pak Arif dan mohon untuk para peserta selama presentasi berlangsung mic-nya untuk dimatikan terlebih dahulu. Nanti kalau sesi tanya jawab baru dibuka lagi. Baik, monggo Pak Arif, saya serahkan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas, yaitu aktivitas pembelajaran, aktivitas untuk senantiasa tholabul ilmi, ya. Artinya adalah menuntut ilmu, baik oleh Bapak Ibu Guru maupun oleh anak-anakku sekalian. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini dan yang paling utama adalah bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruhnya, baik itu kepada Bapak Ibu maupun anak-anakku sekalian di seluruh Nusantara. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat inspiratif, yaitu suatu bentuk dan sekaligus upaya untuk memberikan sesuatu yang baru, fenomena yang baru bagi proses KBM kita, terutama dan utamanya adalah kegiatan pembelajaran sejarah. Karena kegiatan ini diikuti oleh ratusan, ya, guru-guru baik tingkat SD, SMP dan juga SMA maupun MI, MTS dan juga madrasah. Nah, alhamdulillah dan rasa syukur yang sangat luar biasa saya sampaikan kepada Gumun yang telah memberikan kesempatan yang baik ini untuk bisa melakukan presentasi kepada seluruh sivitas anak-anakku di seluruh Nusantara. Hari ini saya ingin menyampaikan bahwa tema kita adalah tentang pergerakan nasional. Namun sebelum sampai kepada tema tersebut, saya ingin sampaikan bahwa metode yang saya gunakan dalam kesempatan kali ini adalah amanah.
atau dahulu saya menyebutnya dengan istilah amanah budaya. Itu merupakan sebuah kependekan dari apa manfaat sejarah buat diri saya. Ya, apa, itu manfaat, itu sejarah buat diri saya, disingkat menjadi budaya, maka sebutannya adalah amanah budaya, yaitu suatu harapan bagi terselenggaranya proses kegiatan pembelajaran sejarah pada anak-anakku sekalian, agar pembelajaran sejarah itu bukan hanya dikesankan sebagai suatu pembelajaran yang terselenggara hanya untuk penghafalan atau untuk hafalan, tapi lebih dari itu, bahwa makna pembelajaran sejarah itu sangat luas atau tepatnya sangat mendalam. Nah, ketika kita bisa melaksanakan pembelajaran sejarah dengan kandungan makna yang sangat mendalam, itu artinya bahwa pembelajaran sejarah senyatanya dan semestinya adalah sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang sangat berarti bagi seluruh pembelajar atau mereka-mereka yang melakukan kajian terhadap sebuah peristiwa sejarah, fakta sejarah, tokoh sejarah, dan seterusnya. Jadi itu yang saya harapkan, amanah apa manfaat dari sejarah itu sendiri. Ya. Baik anak-anakku sekalian, ini adalah tampilan mengenai hadiah yang nanti akan saya berikan, dan ketika saya akan memberikan kuis kepada anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu guru, ketika bisa memenangkan kuisnya nanti akan mendapatkan novel Gadis Madinah. Ini hadiahnya, Bu. Kebetulan ini adalah karya saya sendiri, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi termotivasi untuk bisa ikut aktif di dalam kegiatan pembelajaran yang saya sedang selenggarakan bersama Ibu Evi, dan ini sekedar motivasi sekaligus juga sedikit promo, ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada tema kita, yaitu tema pergerakan nasional atau masa pergerakan nasional. Ya, jadi di dalam pembahasan materi tentang konsep amanah budaya, saya berharap bahwa dari materi masa pergerakan nasional ini dapat diambil suatu pelajaran. Ini yang selalu saya tekankan dan menjadi ciri utama di dalam KBM yang saya laksanakan selama ini, yaitu bagaimanakah agar kalian, anak-anakku sekalian, ya, Bapak Ibu guru, kita bisa mengambil pelajaran dari materi sejarah yang ada di buku-buku, yang ada di buku yang dipakai oleh anak-anakku sekalian, yang dipelajari oleh anak-anakku sekalian, sehingga dapat memberikan makna yang mendalam. Karena itu adalah esensi dari proses pembelajaran sejarah yang kita lakukan. Ketika sejarah tidak memiliki makna itu, maka bagi saya itu adalah sebuah kesia-siaan. Sejarah harus memiliki makna yang mendalam. Nah, oke. Tema masa pergerakan nasional. Nanti akan saya coba menjelaskannya dalam suatu bingkai yang setidaknya ada dua yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah materi konseptual, dan yang kedua adalah materi fakta. Jadi ada dua yang perlu saya sampaikan, materi fakta dan materi konseptual. Ya. Kalau inti dari apa yang saya ingin gunakan, yang ingin saya tekankan adalah makna itu sendiri, makna dari materi materi dari tema yang sudah
menjadi kesepakatan kita untuk kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama adalah materi konseptual. Apa yang dimaksud dengan materi konseptual ini adalah menyangkut definisi-definisi maupun hal yang mendasar di dalam sebuah kajian sejarah. Sejarah itu memiliki 3 konsep dasar atau memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Ini saya sebut sebagai dasar atau definisi konseptual yang harus kita pahami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai masa pergerakan. Kita coba urai, misalnya berbicara tentang pergerakan itu sendiri, ya. Atau dalam ini adalah masa pergerakan. Masa pergerakan adalah masa di mana unsur-unsur, ya, saya ulangi, masa pergerakan adalah masa di mana unsur-unsur kebangsaan bergerak dalam memperjuangkan atau mewujudkan cita-cita negara merdeka atau negara yang terbebas dari penjajahan. Yang kedua, konsep nasional. Nasional itu berasal dari kata nation, artinya adalah bangsa, yang mengandung makna, ya, yang mengandung makna atau mencakup negara. Jadi wilayahnya bukan lagi daerah. Nah, yang berikutnya adalah apa yang disebut sebagai masa pergerakan ini kita bisa mengatakan bahwa itu sebagai suatu peristiwa sejarah. Kenapa dia bisa disebut sebagai sebuah peristiwa sejarah? Peristiwa sejarah itu harus mencakup 3 unsur, manusia, ruang, dan waktu. Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama manusia. Manusia itu siapa? Yaitu orang-orang Jawa, ya, atau orang-orang yang tinggal di Jawa. Tapi juga ada orang-orang yang berasal dari luar Jawa. Orang Jawa demikian dominan, sehingga perlu juga kita bertanya mengapa orang Jawa itu demikian dominan. Ya, para Hindu datang pertama, agama Hindu datang pertama ke Jawa, para wali datang ke Jawa. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ada satu kecenderungan, ada sesuatu di Jawa itu sendiri. Coba kita renungkan, ada apa di Jawa? Ya, bandingkan dengan wilayah lain seperti misalnya Kalimantan, ya, lebih banyak lagi hutannya dan beberapa daerah yang lain. Papua berderet gunung sepanjang mata memandang. Artinya daerah-daerah lain itu memiliki kekayaan yang sangat berlimpah. Ya, sementara yang dipilih oleh para katakanlah penjelajah atau bangsa-bangsa Eropa itu adalah pilihan terhadap Pulau Jawa. Nah, ini saya kira juga perlu kita renungkan dan perlu kita pikirkan di dalam kajian sejarah kita, anak-anakku sekalian. Ya. Jadi yang pertama ini adalah berkaitan dengan manusianya. Manusianya itu adalah kalau menurut saya adalah unsur yang sangat penting. Yang kedua adalah unsur waktu. Ya. Oke. Ya. Unsur waktu itu adalah berkaitan dengan kapan terjadinya peristiwa dari pergerakan atau tokoh-tokoh yang memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Ini yang dimaksud sebagai konsep waktu. Kapan pergerakan itu dilakukan? Kapan mereka memperjuangkan itu? Kapan mereka bergerak untuk punya keinginan merdeka? Ketika mereka sudah mulai terbuka, terbelalak matanya, tersadarkan, lalu kemudian muncul keberanian, kemudian
lahirlah apa yang dinamakan kaum terpelajar, yang mereka sudah mulai sadar dengan penderitaan, kemiskinan, terjajah, ya, tertekan, dan itu lahir dari kalangan-kalangan terpelajar. Kemudian adanya informasi yang terbuka. Informasi yang dimaksudkan adalah informasi-informasi yang datang dari luar Indonesia, dari luar Nusantara. Nah, ketika kita berbicara waktu, apakah waktunya panjang? Jelas, waktunya sangat panjang. Bayangkan dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1945. Ini konsep waktunya yang harus kita pahami. Jadi masa pergerakan itu berlangsung dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1945 dengan beragam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para siswa, para pelajar, tokoh yang mendharma baktikan seluruh pemikiran mereka untuk kemajuan Indonesia. Saya kira inilah poinnya. Kemajuan yang dimaksudkan adalah kemajuan untuk kemudian tidak lagi berada di pengaruh, di bawah tekanan pemerintah Hindia Belanda yang menindas, ya, sehingga tidak ada ruang bagi warga bangsa untuk merasakan kebebasan, untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ini adalah realitas waktu yang menjadi unsur utama, ya, menjadi unsur utama dalam kajian sejarah kita. Baik anak-anakku sekalian dan juga Bapak Ibu guru yang insya Allah sedang mengikuti kegiatan kita, KBM kita. Yang berikutnya adalah kita perlu juga melakukan kajian konseptual untuk melihat bahwa mengapa sejarah masa pergerakan nasional ini merupakan sebuah peristiwa sejarah. Yang pertama saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa sejarah pergerakan nasional itu penting? Apa sih pentingnya? Oke. Nah, berkaitan dengan pentingnya sejarah itu, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat bahwa sejarah yang kita pelajari merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tokoh, pada orang-orang yang terlibat pada masa itu. Nah, kita ingin mencontoh apa yang dia lakukan. Kita ingin mengambil pelajaran dari para tokohnya yang mungkin dia bergelut dengan situasi pada saat itu. Bagaimanakah dia menemukan pertikaian, menemukan konflik di antara dirinya dengan pemerintah Hindia Belanda. Tentu di situ ada pertentangan, tentu di situ ada masalah. Tapi bagaimanakah mereka bisa menyelesaikan masalahnya, itu yang kemudian menjadi penting untuk kita bisa contoh. Ya, bagaimanakah nafas mereka, ya, bagaimanakah langkah kaki mereka, bagaimanakah kerja mereka, bagaimanakah jiwa mereka menghadapi situasi yang akan dan tentu saja sangat menekan mereka. Pasti jiwa mereka berteriak, ada sakit dan juga lara. Tentu saja karena ada jiwa yang tentu saja di samping ada jiwa-jiwa yang berteriak, tentu juga ada jiwa yang kuat, yaitu jiwa-jiwa yang mereka mau terus berjuang untuk melawan ketertindasan yang mereka alami. Mereka adalah orang-orang cerdas, tokoh-tokoh luar biasa yang terus bangkit.
pada merekalah kita mencontoh dan meminta energi mereka tertular untuk kita. Karenanya mengkaji mereka menjadi penting. Yaitu apa? Yaitu mengkaji apa-apa yang terjadi pada mereka. Bagaimana mereka menghadapi situasi pada saat itu. Inilah poin yang kemudian ingin saya selalu tekankan kepada seluruh sivitas akademika, siswa-siswi, anak-anakku sekalian, dan kepada semuanya yang terlibat di dalam kajian sejarah. Baik anak-anakku sekalian, saya ingin memberikan contoh ya, bagaimanakah sebuah peristiwa sejarah, sebuah tokoh sejarah itu menjadi penting untuk disampaikan, untuk terus diajarkan kepada seluruh generasi, terutama anak-anakku sekalian, terutama generasi muda. Karena apa? Karena kita ingin agar energi yang dimiliki oleh para tokoh tersebut itu kemudian bisa menjadi energi ya, yang menggerakkan kalian, menggerakkan teman-teman semua, menggerakkan warga bangsa untuk kemudian bangkit dan menyadari betapa dirinya pun patut untuk berkontribusi, bisa berkontribusi sebagaimana tokoh-tokoh yang memberikan perjuangan ataupun memberikan keteladanan kepada bangsa Indonesia. Saya ambil contoh, seorang Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu merupakan tokoh sentral di dalam pergerakan nasional Indonesia. Ya. Apa kehebatan dia? Kehebatan seorang Cokro Aminoto terletak kepada peran dia di dalam membimbing, mengarahkan, dan kemudian menjadi inisiator bagi pergerakan nasional. Meskipun ada juga masalah yang dihadapi, meskipun organisasi yang dia aktif di dalamnya itu kemudian mengalami perpecahan. Perpecahannya adalah ketika SI yang dia aktif di dalamnya terbelah menjadi dua. Ada SI merah dan juga ada SI putih. Ini adalah realitas bahwa di dalam kehidupan, di dalam sebuah organisasi tidak terlepas dari adanya masalah. Tapi bagaimanakah kita bisa mengendalikan, bisa menyelesaikan persoalan yang ada, itu yang kemudian menjadi hal yang penting untuk bisa kita mengatasi masalah atau problem tersebut. Intinya dari para tokoh itu kemudian kita bisa mengambil contoh atau teladan tentang kehebatan mereka. Ya, contohnya misalnya dalam bentuk karya atau dalam bentuk buku-buku yang sudah dihasilkan oleh para tokoh tersebut. Ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah karya yang patut untuk diapresiasi, patut dicontoh. Ya, sampai sekarang pun saya masih kepikiran bagaimana Hatta membuat karya dia, bagaimana Cokro juga membuat tulisan, bagaimana Mas Tirto Adisuryo ya, yang juga kemudian menginspirasi atau menciptakan lahan dalam bidang penerbitan. Nah, ini adalah perlu kita contoh. Bagaimana Hamka membuat novel. Novelnya luar biasa, sangat detail, ceritanya sangat mengharukan. Ini adalah contoh-contoh yang sangat luar biasa yang perlu kita ambil pelajarannya dari peristiwa sejarah. Dan yang tak kalah penting adalah betapa hebatnya, betapa sangat luar biasa karya yang sangat monumental ada pada diri Rasulullah dengan Al-Qur'annya. Wah, kalau sudah sampai di titik ini, maka kita akan merinding. Maka kita akan semestinya bangkit dan sadar bahwa tokoh-tokoh sejarah itu adalah inspirasi yang akan menumbuhkan jiwa kuat di dalam diri kita. Anak-anakku sekalian yang hebat,
anak-anakku yang inspiratif, dan juga Bapak Ibu yang sedang mengikuti KBM kegiatan kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh laku dan juga karya-karya yang sudah dibuat oleh para tokoh. Tokoh-tokoh yang lain dalam masa pergerakan bisa kita lihat. Ya, hari ini mungkin kita nggak bisa secara detail mengkaji satu persatu. Ya, di antaranya adalah ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian Dr. Sutomo, Cokro Aminoto, Semaun, Soekarno, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, mereka semua menginspirasi. Ini yang perlu kita catat. Dan pada pertemuan berikutnya mungkin kita bisa kaji secara lebih mendalam. Dan mereka terlibat dalam pergerakan-pergerakan yang mereka inisiatif di dalamnya, mereka menjadi inisiator begitu. Contohnya adalah misalnya Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, PI, ya, kemudian PKI, NU dan juga Muhammadiyah, dan banyak organisasi-organisasi lain yang tumbuh, berkembang, dan memiliki semangat dan cita-cita yang sama untuk menggapai Indonesia yang merdeka. Baiklah anak-anakku sekalian, saya kira itulah poin-poin yang mendasar, poin-poin utama yang saya ingin sampaikan ini sebagai dasar kita untuk melakukan sebuah kajian. Karena saya selalu tekankan bahwa yang paling penting adalah bagaimanakah kemudian kalian bisa mengambil teladan yang baik pada tokoh-tokoh sejarah, pada peristiwa sejarah, ya, pada organisasi-organisasi yang dibuat, dan mudah-mudahan lewat kisah-kisah mereka, para tokoh sejarah itu kemudian menginspirasi anak-anakku sekalian untuk kemudian bisa menjadi pribadi yang kuat. Ya, sekaligus ini tausiah sebetulnya buat anak-anakku sekalian di bulan suci Ramadan, karena pada kisah-kisah mereka tentu terdapat pelajaran, terdapat teladan yang baik, dan kita mencontoh teladan yang baik kepada para tokoh maupun peristiwanya sehingga kita bisa menatap, melangkah berkepribadian secara mantap lewat teladan-teladan di dalam sejarah tersebut. Oke, saya kira cukup untuk saat ini dan kita akan langsung saja saatnya kuis barangkali ya. Dan kita nanti akan interaksi juga dengan Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian. Kita akan sedikit ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita. Mudah-mudahan siapa yang menang nanti akan kita kasih hadiah ya, mudah-mudahan ya. Baik anak-anakku sekalian dan juga Bapak serta Ibu, kita langsung mulai untuk kuisnya aja ya. Oke, kita akan segera mulai kuisnya. Kita siapkan dulu untuk kuis. Kita menggunakan aplikasi Quizzes dengan soal-soal yang pendek, nggak terlalu panjang. Kode permainan. My quiz, tes, kawan. Quiz masa Jalankan itu aku tak nyawa gini. Bu. Live waktunya sekitar Tak iso ya. 7 menit lah. Iso tak Ya, kena. masih. Iki tak buang iso dah. Kaiso, kan tak ngomong. Udah ngomong. Rasa apa ya?
Ya, silakan dimasukkan kodenya, Bu. Kode akses 468401. 46 Isek no seta. apakah lihat masih? Oke Pak, monggo segera. Karena aku tak sini. Gabung. Sesuai. Bu Vita sudah masuk. Ya. Sudah ada 3 yang masuk. Tengah 4684 014 684 Isek no nunggu. 4684 Iya, Tahu. Bisnisnya 4684 masih login. masuk masuk Tunggu Pak. Ya, Bu. 468401 masuk. Tidak boleh. Ada Bu Evi sudah, Bu In sudah, Bu Irma, Gabung. Bu Irma udah siap ya? Bu In Vita, cek ini, kodenya Bisa masuk. Jadi itu Gabung. dan di sini. ya masih menunggu para untuk ikut dalam kegiatan kuisis dapat untuk Kontak 01 46 kontak 01. Si karek main tuh ini. 3 aja, Bu. Ya Pak, Halo, monggo. Mas. Bu In udah siap ini, Bu Evi sudah siap, Bu Irma baru 3. Ayo Pak lanjut waktunya soalnya sudah jam 9 lebih. Ini 3 aja, Bu. Tiga aja ini ya, Bu. Ya. Oke, kita kan sudah mulai untuk kuisnya, cuma ada beberapa peserta untuk kuis kita, temanya Nuku sih. pergerakan. Kok ngusul di gunung? Baik, saya akan mulai ya, siap? Aku nggak tahu. Mulai.
Loh, jangan. Iya. Tahu. Salah. Iya, Oke. alhamdulillah. Pemenangnya adalah Bu Ratna. Selamat Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Bu Ratna. Oke, Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Halo ya. Selamat ya. Halo. Ya. Terima kasih banyak. Selamat nanti kontak saya Bu ya. Nanti saya mau tanya Bu Ratna. Keliru mencetnya. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Baik, bisa kita tutup ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak mungkin yang masuk. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Arif terkait dengan pergerakan nasional yang semuanya itu berkaitan dengan menuju Indonesia merdeka. Dan sekarang Indonesia sudah merdeka, kita tinggal mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.